Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Areza Mulia Prasetya dari Tadris Fisika IAIN Tulungagung, peserta magang 1 di SMA N1 Boyolali. Pada kali ini kita akan belajar mengenai besaran fisika. Jadi sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, tentunya dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, sebelumnya tetap saya ingatkan di masa pandemi ini untuk tetap menjaga kesehatan, ya, mematuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan dan juga memakai masker jika mau keluar, dan semoga kita dapat melewati masa pandemi ini dengan sehat. Amin. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang besaran fisika. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Sedangkan berdasarkan jenis satuannya, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Jadi besaran itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan ada juga besaran turunan. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak tersusun atas besaran lain. Besaran pokok terdiri atas 7 besaran. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang paling dasar gitu, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi besaran pokok itu ada 7, yang dimana 7 besaran itu dapat kita lihat di dalam tabel ini. Jadi tabel besaran pokok dan satuannya. Jadi kita telah belajar yang namanya satuan, ya. Jadi satuan itu satuan SI. Ini satuan SI itu adalah satuan internasional, standar internasional. Dimana massa yang pertama yaitu massa. Massa memiliki satuan kilogram. Kemudian ada panjang. Panjang ini memiliki satuan SI meter. Kemudian ada waktu. Waktu itu memiliki satuan second. Kemudian ada kuat arus, ya, kuat arus itu ampere. Kemudian suhu adalah Kelvin. Kemudian intensitas cahaya adalah kandela, seperti itu. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu adalah massa. Massa itu kan kita itu sering salah paham, salah kaprah, ya, antara massa dengan berat. Jadi baik, akan saya ulangi, yaitu maaf tadi ada gangguan. Yang pertama adalah massa, ya. Jadi kita itu sering salah paham, salah kaprah dengan yang namanya massa. Jadi kadang di masyarakat sekitar itu menyebut massa itu dengan berat, padahal secara fisika massa dan berat itu udah berbeda gitu. Jadi kalau massa itu adalah yang kita gunakan sehari-hari, biasanya ya berapa berat badanmu gitu kan, ditanya, dan kita jawabnya kan 50 kg, padahal itu bukan berat, itu kan massa gitu. Jadi kalau berat itu udah beda. Kalau berat itu sudah ada rumusannya sendiri gitu, ada konsepnya sendiri gitu. Kalau berat itu satuannya Newton, dan itu sudah termasuk besaran turunan dari massa gitu. Makanya tadi ada besaran pokok, ada besaran turunan, seperti itu. Jadi kalau massa itu satuan SI-nya itu kilogram. Sebenarnya ya udah ada yang sudah tahu gitu. Mungkin dulu sudah dibahas di SMP. Ada satuan SI, ada satuan CGS. Jadi kalau SI-nya dari massa itu kilogram, ya. Kalau CGS itu mungkin ada banyak, ada ons, kemudian ada gram, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu panjang.
besaran pokok panjang itu satuan SI nya adalah meter. Kemudian waktu itu termasuk besaran pokok ya. Kita tahunya kan waktu itu ada banyak satuan kayak jam, kemudian menit gitu, ada second, dan ada apa ya, lupa. Tapi untuk satuan SI nya dari waktu sendiri itu adalah second. Kemudian ada kuat arus. Jadi kuat arus di sini biasanya digunakan di dunia listrik ya, dunia listrik. Jadi satuannya adalah ampere. Kemudian yang mungkin yang sangat menarik adalah suhu. Jadi suhu itu satuan SI nya adalah Kelvin. Kenapa Kelvin? Kenapa enggak Celsius? Nah ini. Jadi untuk kesepakatannya, untuk satuan SI dari suhu, besaran pokok suhu adalah Kelvin. Padahal kan ada banyak sekali satuan-satuan untuk suhu. Ada Celsius, ada Fahrenheit, ada apa lagi, Reaumur, seperti itu. Namun yang dipilih, yang disepakati itu adalah satuannya yaitu Kelvin. Kemudian intensitas cahaya yang mungkin kita jarang belum mendengar, karena ini untuk yang lebih tinggi ya fisikanya. Mungkin di kuliah nanti akan pelajari yaitu mengenai intensitas cahaya. Itu satuan SI nya adalah kandela, seperti itu. Mungkin oh ya, ada satu lagi ternyata, yaitu adalah jumlah zat. Jumlah zat itu satuannya adalah mol. Jadi mungkin kita sering dengar jumlah zat itu dalam materi ataupun pelajaran kimia, karena sering disinggung juga jumlah zat itu satuannya adalah mol, seperti itu. Jadi sistem satuan SI artinya sistem satuan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, yaitu berlaku secara internasional. Jadi satuan SI itu sejatinya sudah disepakati oleh internasional, secara internasional. Baik, menuju sudah jelas besaran pokok, kita menuju ke besaran turunan. Untuk besaran turunan merupakan kombinasi dari satuan-satuan besaran pokok. Jadi itu adalah kayak yang saya sebutkan tadi, kayak berat itu adalah salah satu dari besaran turunan. Contoh besaran turunan adalah luas suatu daerah persegi panjang. Jadi luas sama dengan panjang dikali lebar, di mana panjang dan lebar keduanya merupakan satuan panjang. Jadi kan kalau di logika kayak luas itu panjang kali lebar. Panjang kan meter, lebar kan meter. Jadi meternya dikali meter gitu, meter kuadrat. Jadi itu merupakan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran pokok yang diturunkan, seperti itu. Berikut adalah beberapa besaran turunan beserta satuannya ya. Tadi ada gaya kan kilogram meter sekon kuadrat. Kalau ini bacanya S-2 itu per sekian kuadrat ya. Jadi bacanya kilogram meter per sekon kuadrat itu. Kemudian ada massa jenis kilogram per meter pangkat 3. Ada usaha yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ada tekanan, kemudian percepatan, kemudian luas, kecepatan, volume, dan sebenarnya masih banyak lagi dari besaran turunan, karena memang besaran turunan itu tidak bisa tidak ada batasannya gitu. Sebenarnya mudah sekali kita dalam menentukan satuan dari besaran turunan. Apabila kita hafal rumusannya itu kita bisa menentukan satuannya, seperti itu. Misal tadi kan ada kecepatan adalah meter per sekon, dimana rumus kecepatan sendiri adalah jarak dibagi waktu. Jarak kan meter, kemudian waktu adalah sekon, jadi satuannya adalah meter per sekon, seperti itu. Seperti itu adalah cara untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Masih banyak lagi besaran turunan, mungkin nanti bisa dibuka lagi di Google, bisa dilihat, ataupun yang punya buku bisa dilihat referensi. Namun kalau di buku itu biasanya itu masih kurang ya, soalnya ya, terbatas. Mungkin kalian bisa lebih mencari lagi kalau ingin tahu itu di internet. Kemudian mengenai satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Jadi satuan itu adalah yang saya katakan tadi, satuan ya. Jenis-jenis satuan itu ada satuan baku, kemudian ada satuan
tidak baku. Jadi ada dua ya, satuan baku dan satuan tidak baku. Yang pertama kita akan bahas tentang satuan baku. Jadi satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional SI. Contohnya yang tadi kita sudah lihat di tabel besaran pokok, itu merupakan satuan SI, kilogram, meter, sekon, ampere, kelvin, dan kandela. Itu merupakan besaran SI. Kemudian sistem SI dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS serta CGS. Kemudian bisa dilihat tabel satuan bakunya seperti saya sebutkan tadi, yaitu massa satuannya yang MKS itu kilogram, kemudian CGS nya gram, kemudian panjang meter, dan CGS nya centimeter. Waktu tetap ya, waktu ya. Kemudian dapat dilihat untuk rata-rata untuk semuanya itu sama, cuma untuk yang dapat dibedakan seperti ini tadi, satuan besaran pokok massa sama panjang ya. Kemudian ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Wah, ini belum terketik ya, jadi maaf, salam saya. Contoh satuan tidak baku itu biasa ditemukan di desa, kayak satuan depa, depa ya, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Kalau di desa biasanya itu satuan tidak baku ditemui kayak saat mengukur tanah. Jadi saat kita mengukur tanah itu satuannya yaitu ru ya, biasanya kalau di desa ya, biasanya pakai ru. Berapa tanahnya? 1 ru, 2 ru, 50 ru, seperti itu. Dan kita mungkin belum begitu paham ya, mungkin orang-orang tua yang paham, karena itu memang tradisi dari zaman dahulu. Itu termasuk satuan tidak baku ya. Untuk selanjutnya adalah dimensi. Untuk dimensi mungkin akan saya bahas di video selanjutnya, dikarenakan mungkin nanti videonya terlalu panjang membuat kalian agak males untuk melihat ya. Nanti untuk penugasan akan saya kirimkan melalui WhatsApp group, nanti bisa dikirimkan melalui Google Class, ataupun nanti akan saya pikirkan lagi ya, akan saya kirimkan soalnya di WhatsApp group. Nah, dikerjakan secara mandiri, tidak boleh contekan. Oke, jadi itu untuk melihat kemampuan kalian mengenai besaran dan satuan. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kali ini. Apabila ada salah saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman di rumah, teman-teman siswa, di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan hand sanitizer dan juga memakai masker kalau keluar rumah, dan selalu jaga jarak. Sekali lagi, semoga kita dapat melampaui pandemi ini dengan selamat, amin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.